Selamat datang Jemaat GKJ Banyumanik maupun simpatisan. Dan saat ini kita akan bersama-sama masuki ibadah Minggu tanggal 19 April 2020. Terlebih dahulu kita akan mendengarkan firman Tuhan dari surat Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya, dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Selamat beribadah. Marilah Bapak Ibu kita mengawali ibadah saat ini dengan pengakuan yang demikian, bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Jemaat yang terkasih, betapapun kita seringkali datang ke gereja, seringkali beribadah kepada Tuhan,
nyatanya seringkali juga kita melakukan tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka dari itu, saat ini kita diajak untuk mengaku dan menyesali setiap dosa serta pelanggaran kita, seraya membaca Mazmur 16 ayat 1-6 secara litani. Jagalah aku ya Allah, Sebab padamu aku berlindung. aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini Merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Selaku hamba Tuhan, saya hendak menyampaikan bahwa Tuhan berkenan mengampuni setiap orang yang menyesali dosa dan pelanggarannya di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan berita anugerah kepada kita, seperti yang tertulis dalam Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan.
Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala kasih, atas segala kemurahan yang kami terima sepanjang hidup kami. Kasih-Mu yang tidak pernah berhenti, kasih-Mu yang terus mengalir di saat-saat seperti ini. Di dalam segala pergumulan yang kami rasakan saat ini, Tuhan, kami membutuhkan sapaan firman-Mu. Kami membutuhkan penguatan dari-Mu saja. Kami rindu akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Untuk itu, kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya di dalam kami membaca, di dalam kami mendengarkan, dan di dalam kami merenungkan firman-Mu, kami senantiasa terarah kepadamu. Berkati juga hamba-Mu yang Tuhan panggil untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapilah, pakailah, supaya apa yang disampaikannya hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Demi Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 29 sampai ayat 31. Injil Yohanes pasal 20 ayat 29 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yang berbahagia adalah setiap orang yang memelihara firman Tuhan dan yang merenungkannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Di jam tangan saya menunjukkan 14.23. Artinya saya mengucapkan selamat siang, selamat pagi maupun selamat malam
kepada setiap jemaat GKJ Banyumanik maupun jemaat simpatisan yang ikut di dalam ibadah keluarga pada saat ini. Kepada jemaat yang terkasih, saya ingin bertanya, kira-kira Bapak Ibu sudah menghitung berapa minggu kita tidak mengadakan ibadah seperti yang biasanya, mengadakan ibadah di gedung gereja? Ada yang masih ingat? Yang di belakang layar mungkin ada yang masih ingat? Tanggal 22 Maret pertama kali kita tidak mengadakan ibadah secara langsung di gedung gereja. Artinya mungkin sudah sekitar 5 minggu kita tidak mengadakan ibadah, kita tidak bersekutu bersama-sama di gedung gereja ini. Untuk itu, saya minta tolong Mas Tito bisa mungkin men-shoot orang-orang di balik layar ini. Mulai dari yang paling belakang. Mas Tito, yang paling belakang. Pak Joko bisa melambaikan tangan. Lalu Mas Nanda, koordinator musik, melambaikan tangan. Bu Lina, seksi konsumsi, lambaikan tangan. Pak Indrawan dan Pak Sisutadi selaku majelis. Lalu koordinator, kru. Koordinator yang berbaju kuning itu. Itu Mas Daniel. Lalu kameramen. Mas Yul juga bisa men-shoot Mas Tito. Para perlengkapan. Lalu kamera utama. Mbak Dea. Jujur Bapak Ibu, saya awalnya cukup pesimis untuk mengadakan ibadah online seperti ini. Saya belum percaya karena ada begitu banyak pertanyaan yang masuk ke dalam pikiran saya. Apakah gereja ini bisa? Lawong channel YouTube saja belum punya. Apakah sumber daya manusia di sini juga bisa untuk menyajikan ibadah seperti ini? Tetapi nyatanya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaan-pertanyaan yang menghantui saya kemudian telah dijawab oleh orang-orang di balik layar ini. Lihatlah muka-muka mereka yang semakin lama semakin pucat, semakin seperti mata panda karena kurang tidur. Tetapi ini membuktikan kepada kita bahwa kita pun bisa menyajikan ibadah seperti ini. Seringkali Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sulit untuk dapat percaya kepada segala sesuatu sebelum kita dapat melihat hasil karyanya. Akan lebih mudah bagi kita untuk melakukan mungkin kritikan, mungkin maidu. Tetapi ternyata di balik semua ini, kita dapat melihat dengan jelas hasil karya yang nyata, di mana melalui perjuangan para teman-teman pemuda dan Bapak Ibu Majelis Gereja, kita dapat menyajikannya kepada jemaat di rumah. Inilah Bapak Ibu yang menjadi pergumulan kita saat ini, di mana kita sebagai orang percaya yang seringkali sangat sulit untuk dapat percaya. Kita sulit untuk dapat percaya sebelum kita dapat
melihat hasil karyanya. Untuk itu, kita saat ini akan bersama-sama menggumulkan tema khotbah saat ini, yaitu aku percaya maka aku bersaksi. Aku percaya maka aku bersaksi. Atau lebih konkretnya, bisakah kita percaya saat ini kepada kebangkitan Kristus ketika kita tidak melihat secara langsung Tuhan Yesus yang bangkit itu? Masihkah kita percaya atau dapatkah kemudian kita bersaksi tentang kebangkitannya? Nah, melalui bacaan kita saat ini dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31 memberikan gambaran kepada kita. Di ayat yang ke-29 Bapak Ibu, kita dapat melihat kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kenapa tiba-tiba Tuhan Yesus mengatakan hal tersebut? Apa latar belakangnya? Nah, jika kita lihat di dalam perikop secara utuh bacaan ini, ternyata menceritakan tentang peristiwa ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Termasuk kepada salah satu muridnya yang bernama Thomas atau yang dikenal dengan Didimus. Pada ayat yang ke-24 memberikan gambaran bagaimana sih Thomas itu sebenarnya. Ayat 24 mengatakan, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang di situ. Ketika para murid sedang bersekutu di sebuah rumah, pada saat itu Thomas tidak ada bersama-sama dengan para murid yang lain. Di sisi lain, ayat yang ke-25 mengatakan, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku yang ada pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku di lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Seringkali Bapak Ibu, ketika kita membaca kisah tentang Thomas, kita dapat langsung memberikan kesimpulan. Dua hal. Yang pertama, kita dapat menyimpulkan bahwa Thomas tidak bersama-sama dengan para murid. Artinya Thomas tidak bersekutu pada waktu itu. Yang kedua, Thomas membutuhkan bukti terlebih dahulu sebelum akhirnya ia dapat percaya. Memang Bapak Ibu di salah satu sisi kita dapat mengkritik sikap atau penghayatan iman yang ditunjukkan oleh Thomas ketika ia tidak bersekutu dengan para murid yang lain. Ia hanya berfokus pada kepentingannya sendiri, hanya fokus pada ketakutannya sendiri. Bahkan seringkali kita juga mengatakan bahwa Thomas kurang percaya atau kurang beriman karena ia tidak langsung percaya ketika berhadapan langsung dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Thomas membutuhkan bukti. Thomas membutuhkan karya nyata yang dapat ia lihat dan dapat ia sentuh. Pertanyaannya Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, apakah sikap Thomas seperti itu, dua hal seperti itu, dapat menyimpulkan bahwa Thomas bukan sebagai orang percaya, atau Thomas tidak beriman
Thomas tidak percaya. Bagaimana? Jawab kita. Menurut saya, Bapak Ibu, Thomas adalah orang yang percaya. Thomas adalah orang yang beriman, tetapi dengan penghayatan imannya sendiri. Penghayatan iman yang berbeda dengan orang yang lain. Penghayatan iman yang dimiliki oleh Thomas tidak hanya sekedar iman yang selalu diakhiri dengan tanda seru, artinya sebuah perintah atau sebuah tindakan nyata yang jelas. Tetapi penghayatan iman yang dilakukan oleh Thomas itu juga diakhiri dengan kalimat tanda tanya. Di mana di dalam penghayatan imannya, ia senantiasa bergumul, ia senantiasa mempertanyakan jalan Tuhan di tengah situasi yang dialaminya. Ia senantiasa mempertanyakan karya Allah di dalam berbagai macam pengalaman yang ia rasakan saat itu. Bukankah sikap Thomas seperti ini juga mewakili kehidupan beriman para murid yang lain? Contohnya Maria Magdalena, ketika pagi-pagi buta ia mengunjungi makam Yesus, berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Tidak dengan mudah Maria Magdalena kemudian percaya kepada Tuhan Yesus yang bangkit. Di sisi lain, di Injil yang lain juga mengatakan ketika dua orang murid Tuhan Yesus, yang salah satunya bernama Kleopas, yang berjalan dari Yerusalem menuju Emmaus, mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan tidak serta-merta membuat mereka merasa bahwa orang yang berada di sampingnya itu adalah Tuhan Yesus. Butuh waktu yang cukup lama bagi mereka untuk dapat percaya bahwa orang yang berjalan bersamanya itu adalah Tuhan Yesus. Dan bukankah sikap Thomas seperti ini juga mewakili kehidupan beriman kita saat ini? Di mana di tengah situasi wabah yang kita alami, berbagai macam ketidaknyamanan yang kita rasakan, kita juga tidak mudah untuk percaya kepada karya Tuhan. Kita justru seringkali terbeban dengan berbagai macam pertanyaan, kapan semua ini akan berakhir? Kenapa saya mengalami hal seperti ini? Kenapa corona ini menimpa saya saat ini? Kita tidak jauh berbeda dengan Thomas, di mana di tengah situasi seperti ini, penghayatan iman kita diajak untuk senantiasa diperbaharui. Meskipun Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sikap atau penghayatan iman yang ditunjukkan oleh Thomas tidak serta-merta membuat Thomas langsung percaya. Ini tidak membuat Tuhan Yesus langsung menyalahkan sikap hidup yang ditunjukkan oleh Thomas. Tuhan Yesus justru tetap menunjukkan bahwa ia tetap berkarya dan ia tetap memberikan bukti kepada Thomas. Meskipun bukti itu harus menunggu waktu yang lumayan lama. Dijelaskan 8 hari kemudian. Tuhan kembali membuktikan kepada para muridnya tentang
kebangkitannya. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, waktu tidak bisa menghentikan karya kebangkitan Kristus. Tetapi waktu itu justru akan membuktikan tentang karya kebangkitan Kristus kepada Thomas, kepada kita, kepada semua umat manusia saat ini. Dan dari waktu inilah, penantian inilah yang kemudian meneguhkan Thomas dengan sebuah pengakuan dan kesaksian yang sungguh luar biasa. Ketika Thomas mengatakan, "Ya Tuhanku dan ya Allahku." Ini merupakan sebuah perubahan hidup yang terjadi di dalam diri Thomas, di mana ia yang mungkin awalnya mengalami keraguan-raguan, ia yang kurang dapat percaya, tetapi ketika ia telah dapat membuktikan, ia telah mendapatkan jawab dari Tuhan, ada pengakuan dan ada kesiapan dari Thomas untuk mengaku dan kemudian bersaksi tentang apa yang ia lihat, apa yang ia saksikan di depan matanya. Bahkan menurut tradisi gereja, Rasul Thomas ini kemudian dapat menyampaikan kesaksiannya hingga sampai di India. Sehingga di situ kemudian didirikan The Church of Thomas. Dan dari sinilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa firman Tuhan yang kita renungkan saat ini mengajak kita untuk dapat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya pada karya kebangkitannya. Namun memang Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk dapat percaya, untuk dapat bersaksi, itu bukan hal yang mudah. Itu bukan hal yang gampang. Thomas sendiri menjadi contoh bagi kita bahwa untuk percaya itu harus ada pembuktian, harus ada jawaban, harus ada kesanggupan. Tetapi pertanyaannya, ketika jawaban itu tidak segera muncul, apakah kita tidak percaya? Apakah kita tidak mengaku tentang kebangkitan Kristus? Tuhan senantiasa bekerja di dalam kehidupan kita, di dalam segala kondisi yang kita alami, apapun kondisinya, Tuhan tetap bekerja dan berkarya dalam hidup kita. Tinggal bagaimana kita menunggu waktu, menunggu jawaban dari Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita di dalam menanti karya kebangkitannya yang dapat kita rasakan dalam hidup kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Hidup ini
Mari Bapak Ibu kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang telah kami renungkan bersama-sama dapat kami lakukan dalam hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami juga hendak memanjatkan setiap permohonan kami kepadamu, terkhusus bagi jemaat Tuhan yang berada di GKJ Banyumanik ini. Tuhan kiranya memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan tunjuk untuk melayani umat-Mu di sini. Para majelis gereja, komisi, kepanitiaan, dan tim yang ada di sini. Kiranya Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan memampukan hamba-hamba-Mu di sini untuk dapat senantiasa melayani umat-Mu. Terlebih di tengah kondisi saat ini, di mana jarak yang memisahkan kami, kiranya kami dimampukan untuk dapat melayani. Kami dimampukan untuk dapat bersaksi tentang kebangkitan-Mu. Kami menyerahkan setiap rencana maupun program yang telah ditetapkan, baik dalam waktu dekat maupun jangka panjang. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya melancarkan setiap program yang telah direncanakan, sehingga dari program-program itu dapat Tuhan pakai sebagai karya pemeliharaan Tuhan. Kami pun saat ini menyerahkan kehidupan para pemimpin kami, dari presiden hingga RT. Tuhan kiranya memberikan hikmat kebijaksanaan supaya para pemimpin kami dapat menjadikan kehidupan bersama ini menjadi lebih baik lagi. Tuhan mampukan juga para kepanjangan tangan dari pemerintahan, baik itu aparat, tokoh masyarakat, tokoh agama. Tuhan kiranya memberkati mereka, sehingga melalui mereka program-program pemerintah dapat disampaikan dan dapat menjadi berkat bagi warga negara Indonesia. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami, baik itu dari tenaga medis, aparat keamanan maupun para relawan yang sedang berjuang untuk
meminimalisir atau merawat orang-orang yang terkena COVID-19. Tuhan kiranya memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan kesabaran dan ketabahan kepada mereka, supaya mereka dapat memutus rantai penyebaran virus ini, sehingga virus ini dapat segera berlalu, virus ini dapat segera berakhir, sehingga kami pun pada akhirnya dapat kembali dalam kehidupan kami seperti semula. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita kembali mengikrarkan pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saat ini kita juga diajak untuk mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang kita siapkan dan kita serahkan di rumah kita masing-masing, dengan dilandasi dari Mazmur 96 ayat 8 sampai 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari Bapak Ibu kita aturkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan yang Maha Kasih, yang kasih-Nya kami rasakan dalam hidup kami. Saat ini kami umat-umat-Mu telah bersama-sama mengumpulkan persembahan. Tuhan kiranya memberkati persembahan ini dan menyucikan persembahan ini, sehingga persembahan yang kami kumpulkan ini dapat kami pakai untuk pelayanan kami. Tuhan juga memberkati setiap orang yang mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Mampukanlah kami ya Tuhan, Terpujilah Tuhan. kini dan selama-lamanya. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera. Amin.